Halo sobat-sobat, selamat datang di YouTube channel Heni Widiarani. Kali ini aku akan membawakan kisah horor karya sendiri yang berjudul Darah dan Daging. Kisah ini hanyalah fiktif belaka, tidak ada unsur yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa di-subscribe ya. Bagi yang subscribe, aku doakan kalian masuk surga. Terima kasih sobat-sobat dan selamat mendengarkan. Inilah alur ceritanya. Randi Sasangka berdiri di tengah galeri seninya yang mewah, memandang karya terbarunya dengan mata yang berkilat penuh kepuasan. Patung perunggu setinggi 2 meter itu menampilkan sosok wanita yang sedang menari dengan detail yang begitu sempurna hingga tampak seolah-olah akan bergerak kapan saja. Luar biasa Pak Randi, bisik kurator galeri dengan nada kagum. Matanya begitu hidup, seperti benar-benar menatap kita. Senyum tipis muncul di bibir Randi. Tentu saja mata itu hidup karena memang mata manusia sungguhan. Mata milik Sari, seorang model muda yang menghilang 3 bulan lalu. Tidak ada yang tahu bahwa keindahan abadi itu lahir dari kengerian yang tak terbayangkan. Selama 5 tahun, Randi telah membangun reputasinya sebagai pematung jenius. Setiap karyanya terjual miliaran rupiah, diburu kolektor internasional. Yang tidak mereka ketahui adalah rahasia mengerikan di balik keindahan itu. Setiap patungnya yang mengandung bagian tubuh manusia asli. Awalnya, Randi hanya bereksperimen dengan tulang hewan dan tumbuhan langka. Namun obsesinya pada kesempurnaan membuatnya melangkah lebih jauh. Ketika melihat keindahan yang sempurna pada seseorang, sepasang mata yang memukau, tangan yang anggun atau senyuman yang mempesona, hasrat gelap itu bangkit. Dia harus memilikinya, dia harus mengabadikannya dalam seni. Rumah Randi berdiri megah di kawasan puncak tersembunyi di balik rimbunan pohon pinus. Bangunan bergaya kolonial modern itu dilengkapi teknologi canggih. Sistem keamanan berlapis, CCTV tersembunyi dan pintu gerbang yang dikontrol remote. Tidak ada tetangga dalam radius 5 km. Tidak ada saksi. Di balik perpustakaan pribadi yang penuh buku seni, terdapat ruang rahasia yang menjadi pabrik kengerian Randi. Ruangan kedap suara itu dilengkapi meja operasi, berbagai alat bedah, tangki pengawet formalin dan tungku pembakaran khusus. Di sudut ruangan, lemari es berisi koleksi bagian tubuh yang menunggu giliran untuk diabadikan. Mayat korban yang tidak terpakai dibuang ke danau pribadi yang dalam, dipemberati dengan rantai besi. 5 korban telah menjadi bagian dari karya seninya. 5 jiwa yang hilang demi obsesi gila seorang seniman. Randi hidup sendirian, hanya mengandalkan jasa pembersih yang datang seminggu sekali. Di hari-hari itu ruang rahasia dikunci rapat, tersembunyi di balik ilusi normalitas. Pameran seni bergengsi di Jakarta Art Gallery menjadi arena pertemuan yang mengubah segalanya. Randi sedang menikmati pujian para kritikus seni ketika matanya tertarik pada sebuah lukisan di sudut galeri. Lukisan abstrak dengan gradasi biru yang memukau, seolah-olah lautan dalam sedang bergelombang. Indah bukan? Randi menoleh dan terpesona. Seorang wanita cantik berusia 20-an berdiri di sampingnya, mengenakan dress hitam sederhana yang menonjolkan kecantikan alaminya. Rambutnya yang panjang tergerai, matanya yang besar berwarna coklat madu dan senyumnya yang hangat, semuanya sempurna. Natasha Putri, pelukis lukisan ini. Wanita itu memperkenalkan diri sambil mengelurkan tangan. Randi Sasangka, balas Randi sambil menjabat tangan Natasha. Sentuhan itu membuat dadanya berdebar. Bukan karena cinta, tapi karena obsesi. Tangan yang lembut itu, mata yang jernih itu, senyuman yang tulus itu, semuanya akan sempurna untuk karya terbesarnya. Saya pengagum berat karya-karya Anda, Pak Randi.
kata Natasha dengan antusias. Patung-patung Anda memiliki jiwa. Bagaimana Anda bisa menciptakan ekspresi sehidup itu? Jika saja dia tahu, pikir Randi sambil tersenyum. Rahasia seorang seniman, Nona Natasha. Mungkin suatu saat saya bisa menunjukkannya pada Anda. Dalam 3 bulan berikutnya, Randi bermain peran sebagai kekasih yang sempurna. Dia mengirim bunga setiap hari, mengajak Natasha ke restoran mewah, dan membicarakan seni dengan penuh passion. Natasha yang polos dan tulus jatuh cinta pada pesona Randi yang karismatik. Randi menikmati permainan ini, berbeda dengan korban-korban sebelumnya yang diculik atau dibujuk dengan uang. Kali ini dia ingin menikmati prosesnya. Dia ingin Natasha datang dengan sukarela ke rumahnya, mempercayainya sepenuhnya sebelum dia merebut keindahan itu untuk selamanya. Aku ingin lukisanmu dipajang di kamarku, kata Randi suatu malam saat mereka berkencan. Karya pertama yang mempertemukan kita. Natasha tersenyum bahagia. Tentu saja sayang, aku bahkan ingin melukis potretmu. Tidak perlu, pikir Randi. Wajahmu yang akan diabadikan dalam patung. Malam itu Randi mengundang Natasha ke rumahnya untuk merayakan 1 bulan hubungan mereka. Dia telah menyiapkan makan malam romantis, lilin-lilin dan musik lembut. Semuanya harus sempurna untuk malam terakhir Natasha sebagai manusia utuh. Rumahmu luar biasa, Randi, kata Natasha sambil memandang interior mewah rumah itu. Tapi tidak kesepian tinggal sendirian di tempat sebesar ini. Kesendirian adalah teman terbaik seorang seniman, jawab Randi sambil menuangkan wine. Inspirasi datang saat pikiran tenang dan tidak terganggu. Mereka makan malam dengan suasana romantis, berbincang tentang mimpi dan masa depan. Randi hampir merasa bersalah melihat kebahagiaan di mata Natasha. Hampir. Tiba-tiba suara keras terdengar dari arah ruang kerja, seperti sesuatu yang terjatuh dan pecah. Wajah Randi langsung berubah, campuran cemas dan marah. Maaf sayang, aku harus cek sesuatu, kata Randi sambil bangkit tergesa-gesa. Yang tidak diketahui Randi adalah bahwa korban keenamnya, Alex, seorang mahasiswa seni yang diculiknya seminggu lalu, masih hidup dan mencoba melarikan diri dari ruang rahasia. 10 menit berlalu, Natasha mulai khawatir. Dia berjalan mencari Randi dan menemukan pintu ruang kerja yang terbuka. Di dalam ruangan yang dipenuhi patung setengah jadi, dia melihat lemari buku yang bergeser, menampakkan pintu rahasia di belakangnya. Didorong rasa penasaran dan kekhawatiran, Natasha melangkah masuk ke ruang tersembunyi. Pemandangan yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Alex, pemuda berusia 20-an dengan tubuh penuh luka, sedang memukul kepala Randi dengan palu dari meja operasi. Randi tergeletak pingsan, darah mengalir dari kepalanya. Apa yang kau lakukan pada Randi? Teriak Natasha. Alex menoleh dengan mata liar, masih memegang palu berlumuran darah. Dia psikopat, dia mau membunuhku. Sudah seminggu aku dikurung di sini. Mata Natasha menyapu ruangan dan melihat kengerian yang tak terbayangkan. Meja operasi berlumuran darah, alat-alat bedah, stoples berisi bagian tubuh manusia dan foto-foto korban yang ditempel di dinding. Kekasihmu itu monster, kata Alex sambil menunjuk Randi. Dia memotong jari-jariku satu persatu untuk patungnya. Aku beruntung bisa lepas dari ikatan saat dia lengah. Natasha terduduk lemas. Otaknya sulit memproses kenyataan mengerikan ini. Pria yang dicintainya, yang dipujanya sebagai seniman jenius, ternyata adalah pembunuh berantai. Kita harus pergi dari sini, kata Alex sambil membantu Natasha berdiri. Tunjukkan jalan keluarnya.
Mereka bergegas keluar dari ruang rahasia, tapi menyadari bahwa pintu gerbang elektronik memerlukan remote control. Dengan panik mereka mencari kunci mobil Randy untuk mengambil remote dari dalam mobil. Saat Alex menemukan kunci di laci dapur, langkah kaki berat terdengar dari belakang. Randy berdiri di ambang pintu, kepala berdarah tapi mata menyala-nyala seperti binatang buas. Di tangannya, sebuah gergaji tulang berputar mengeluarkan suara mengerikan. "Nat," suaranya parau tapi dingin, "mengapa kau mengkhianatiku setelah semua yang telah kulakukan untukmu?" "Randy, letakkan gergaji itu," teriak Natasha dengan suara bergetar. "Kita bisa bicara." "Bicara?" Randy tertawa gila. "Aku sudah merencanakan patung terindah untukmu sayang. Wajahmu akan abadi, lebih indah dari Mona Lisa. Dan sekarang kalian berdua akan menjadi mahakaryaku terbesar." Alex menarik tangan Natasha. Mereka berlari keluar rumah menuju mobil. Suara gergaji mengaum di belakang mereka, semakin mendekat. Dengan tangan bergetar, Alex menyalakan mesin dan menancap gas sekuat tenaga. Jeep hitam Randy muncul di spion, mengejar dengan kecepatan tinggi di jalanan pegunungan yang berkelok. Randy mengemudikan dengan mata penuh kebencian, sesekali menabrak bagian belakang mobil Alex. "Dia gila," teriak Alex sambil berusaha mengendalikan kemudi. "Kita harus ke kantor polisi terdekat." Jalan menuju kota masih jauh dan Jeep Randy semakin mendekat. Di tikungan tajam, Randy mencoba menyalip dari samping, hampir mendorong mobil mereka ke jurang. Tiba-tiba lampu sorot besar muncul dari arah berlawanan. Sebuah truk trailer bermuatan penuh melaju kencang. Randy yang terlalu fokus mengejar tidak melihat truk itu tepat waktu. Brak! Tabrakan dahsyat tak terelakkan. Jeep Randy terguling beberapa kali sebelum terbakar di pinggir jalan. Alex dan Natasha selamat, mobil mereka hanya tergores di bagian samping. Di kantor polisi, kesaksian Natasha dan Alex membuka tabir kejahatan mengerikan Randy. Tim forensik menggeledah rumah dan menemukan bukti-bukti yang membuat petugas berpengalaman pun bergidik ngeri. Dari dasar danau mereka mengeluarkan sisa-sisa 5 korban. CCTV rumah merekam bagaimana Randy membawa korban-korbannya masuk tapi tidak pernah keluar. Media massa menjuluki kasus ini The Sculptor Killer, yang membuat semua orang was-was mayat Randy tidak ditemukan di dalam jeep yang terbakar. Jejak darahnya hilang di tengah hutan. Apakah dia selamat atau mayatnya diseret binatang liar? Natasha mendapat perlindungan kepolisian. Dia diberi ponsel khusus yang terhubung langsung ke markas polisi. Dilengkapi GPS pelacak, meski begitu rasa takut tidak pernah meninggalkannya. 3 bulan berlalu, Natasha mencoba membangun hidup normal kembali. Melukis kembali meski tangannya sering bergetar mengingat trauma. Alex sudah pulang ke kampung halamannya, masih menjalani terapi psikologis. Malam itu Natasha pulang larut dari galeri seni. Udara dingin membuat bulunya merinding. Saat akan membuka pagar rumahnya, suara familiar terdengar dari belakang. "Hei Nat." Jantung Natasha seakan berhenti. Dia menoleh perlahan dan melihat sosok yang membuatnya bermimpi buruk setiap malam. Randy berdiri di bawah lampu jalan. Wajahnya pucat dan bekas luka membekas di kepalanya. Pakaiannya kotor dan robek. Mata yang dulu hangat kini menyala dengan kegilaan murni. "Kau pikir aku akan membiarkanmu hidup tenang setelah menghancurkan segalanya?" bisik Randy sambil melangkah mendekat. "Patungmu sudah setengah jadi sayang, tinggal finishing touch." Dengan tangan bergetar Natasha menekan tombol darurat di ponselnya.
Suara sirine polisi terdengar dari kejauhan, tapi masih terlalu jauh. Randi tersenyum. Senyuman yang dulu membuatnya jatuh cinta kini menjadi mimpi buruk terburuk. Lari Nat, buat permainan ini lebih menarik. Apakah Natasha berhasil selamat? Apakah Randi akhirnya tertangkap? Atau kegilaan sang seniman akan terus berlanjut? Demikianlah kisah horor mengenai darah dan daging. Semoga kalian merasa terhibur dan merasakan sensasi pengalaman horor yang tersaji di cerita ini. Terima kasih telah mendengarkan kisah horor dari aku. Jangan lupa di-subscribe ya, biar aku tambah semangat nyeritain kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.